Bab 26. Niat ingin menghadiri acara pengajian tahunan di Musala menjadi gagal karena pertengkaran Ridho dan Ustadz Zaki. Sebagai seorang laki-laki, Ustadz Zaki tidak terima melihat seorang wanita dihina dan dibentak di depan umum. Terlebih ketika awal bertemu dengan Asma, ia menyukainya. Awalnya, ia tidak tahu bahwa Asma sudah menikah, tapi berkat nenek Sarinah, ia akhirnya tahu. Maafkan atas sikap suami saya Ustadz, dan Ustadz tidak sepantasnya mencampuri masalah rumah tangga kami. Bagaimanapun sifat dan sikap suami saya terhadap saya, biarlah itu menjadi urusan kami. Dan kamu kamu hanya salah paham. Aku tidak ada apa-apa dengannya, aku hanya berterima kasih karena telah membantuku, itu saja. Kalau Mas merasa aku bersalah, maafkan aku Mas. Asma memperingatkan Ustadz Zaki. Yang menurutnya terlalu berlebihan, seolah-olah ia adalah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Kemudian, ia menatap teduh suaminya, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita pulang sekarang. Ridho mengabaikan penjelasan istrinya, dan menarik paksa tangan Asma, membuatnya meringis kesakitan. Mas, sakit Mas, maafkan aku jika aku bersalah, lepaskan Mas. Rinti Asma menahan perih di pergelangan tangannya. Enak saja kamu minta maaf, istri seperti kamu harus dihukum. Ingat itu. Maki Ridho. Ridho membuka pintu belakang mobil dan mendorong paksa Asma masuk ke dalamnya. Sedang Asma hanya terisak menahan rasa sakit, baik di fisik maupun batin. Ya Allah, permudah urusanku, lapangkan lagi dadaku, perluas lagi rasa sabarku. Dan selalu ingatkan aku bahwa tidak ada yang perlu aku khawatirkan selama engkau ada bersamaku. Doa Asma penuh harap di dalam hatinya. Dari musala sampai perjalanan menuju rumah. Hanya keheningan yang ada di antara keduanya. Turun kamu. Ridho menyeret Asma dengan kasar. Para bodyguard yang berjaga serta beberapa pelayan yang menyaksikan terlihat iba kepada nyonya mereka. Ridho dan Asma berjalan menaiki anak tangga menuju kamar mereka. Jawab dengan jujur, apakah kamu menyukai Ustadz Zaki dan menyesal menikah denganku? Teriak Ridho. Asma tidak menjawab sepatah kata apapun, tubuhnya gemetar hebat melihat suaminya yang sedang tersulut amarah. Telah duduk dengan memeluk lututnya tepat di pojok ruangan samping ranjang mereka. Kenapa kamu diam saja? Ayo jawab, jangan menangis seperti itu. Ridho menggebrak meja, membuat bahu Asma terangkat karena kaget. Aku tidak menyesal Mas. Aku menerima lamaran dari orang tuamu karena aku mencintaimu. Bagaimanapun sifat dan sikapmu terhadapku, aku ikhlas Mas. Tapi coba katakan, kesalahan fatal apa yang telah kuperbuat sehingga Mas bisa semarah ini padaku? Aku hanya ingin berterima kasih. Jawab Asma pelan, sambil menunduk. Kau tidak menghargaiku sebagai suami. Bentak Ridho. Sejak kapan kau mengakui dirimu sebagai suamiku Mas? Bukankah dulu kau pernah bilang, bahwa kau tidak akan menerimaku apapun alasannya? Selama pakaian ini terus melekat di tubuhku. Jawab Asma. Mulai berani kamu sekarang denganku, dasar wanita munaf. Kepompong kotor. Ridho melayangkan tangannya ke wajah Asma, tetapi Asma tepis dengan cepat. Cukup Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Berapa kali aku bilang, aku hanya mencintaimu, aku ikhlas dengan semua rasa sakit yang kau berikan.
Terserah jika kau menerimaku sebagai istrimu atau tidak. Tidak bisakah kau percaya sekali saja denganku? Jika aku ingin memilih laki-laki lain, aku tidak akan menerima lamaran papa dan mamamu. Sahut Asma dengan lantang. Bagaimanapun, ia hanyalah wanita biasa yang memiliki perasaan dan emosi yang labil. Ridho terdiam membeku mendengar ucapan dari Asma. Ia berpikir sejenak. Apa yang ia katakan ada benarnya, tidak seharusnya aku sekasar ini. Ridho, apa yang telah kamu lakukan, kenapa kamu menyakiti si kecebong kecilmu? Padahal ia hanya ingin meminta maaf, tidak lebih daripada itu. Ah, jangan sampai emosiku ini karena cemburu melihat kedekatannya dengan Ustadz sok tampan itu. Batin Ridho. La tidak lagi emosi seperti tadi, dan meninggalkan Asma seorang diri di dalam kamar. Aku kecewa dengan sikapmu, Mas. Tidak sepantasnya kamu memperlakukanku seperti itu di depan umum. Tahukah kau, betapa sakit hatiku ketika kau bentak, kau maki, serta kau hina seperti itu. Tapi, kenapa aku terus memimpikanmu menjadi imam yang soli untukku? Mengapa aku terus menangis untukmu? Mengapa aku terus yang tersakiti? Dan mengapa aku selalu berharap padamu? Sangat jelas kau tidak pernah memikirkan perasaanku. Jelas-jelas kau tak menginginkan aku, dan jelas kau tak pernah menganggapku ada. Ucap Asma dalam isaknya. Memendam rasa sakit dan kecewa seorang istri. Tabahlah wahai Asma, sabarkan hatimu. Sungguh Allah tidak akan menguji manusia melebihi kesanggupannya. Allah ingin kamu menjadi kuat, masalah dan ujian yang datang bukan untuk melemahkanmu, tetapi ingin menguatkanmu. Kecewa tapi tidak marah adalah bagian dari ikhlas yang luar biasa, Mas. Maafkan atas sikapku tadi, aku juga manusia biasa sama sepertimu. Saat hati sedang hancur sehancur-hancurnya, saat amarah sedang memuncak. Dan dada terasa sesak, harusnya aku diam dan memilih menangis sendirian ketika semua tak dapat ku bendung lagi. Maafkan atas sikap kurang ajarku padamu, Mas. Asma merasa sangat bersalah atas sikapnya tadi, ia menangis sesenggukan sambil memeluk lutut. Kukira setelah kau tahu bahwa aku Asma si kecebong kecilmu dulu, kau akan menerimaku, Mas. Tapi, ternyata pikiranku salah. Meski kau tahu bahwa aku adalah Asma yang kau cari, sebegitu sulitnya engkau menerima pakaian yang ku kenakan. Ketahuilah, Mas, keindahan yang Allah berikan kepadaku cukup boleh dilihat oleh Mas sebagai mahramku, tidak dengan yang lain. Tapi kenapa kau menganggap pakaianku ini memalukan? Seasing itukah Islam bagimu, Mas? Aku selalu berdoa, semoga kelak kau bisa menggandeng tanganku menuju janahnya. Semoga kelak kau bisa menjadi imam yang baik bagiku serta anak-anak kita. Maafkan aku yang terlalu berharap, Mas. Tapi asal Mas tahu, cintaku kepadamu lillahi ta'ala, tulus dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku akan berusaha membuatmu sadar akan semua hal yang telah melalaikan dalam beribadah kepada Allah. Kau harus berhijrah, Mas. Sebesar apapun pengetahuanku tentang Islam, Kau harus tetap menjadi imam dan pembimbing untukku, Mas. Ajarkan aku Islam lebih banyak dan ajarkan aku bagaimana caranya agar selalu dekat dengan Allah. Semoga suatu saat kita bisa belajar bersama, Mas. Kembalilah menjadi kak idoku yang dulu. Ujar Asma dalam harapnya. Sementara di taman belakang, terlihat Ridho yang sedang termenung sendirian. Sungguh,
Aku tidak mengerti dengan perasaanku terhadapnya. Aku tahu bahwa ia adalah Asma si kecebong kecil, dan Asma yang kucari selama ini. Tapi kenapa rasa cinta itu kini memudar karena melihat penampilannya yang aneh? Andai ia tetap menjadi Asma yang dulu, maka aku tidak akan bersikap seperti ini. Aku akan mencintainya. Kenapa ia tidak ingin membuka cadarnya? Dan setiap aku bertanya seperti itu pasti alasannya karena aku belum bisa menerimanya menjadi istriku seutuhnya. Apakah ia adalah orang lain yang berpura-pura menjadi Asma dan menipu orang tuaku? Ridho berdialog dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia berjalan kembali menuju kamar. Untuk memastikan apakah Asma masih ada di dalam. Dan ketika ia membuka pintu, Tampaklah Asma yang terduduk sambil memeluk lutut di samping ranjang sedang tertidur akibat kelelahan menangis, sampai ia masih sesenggukan. Air mata yang membasahi cadarnya juga belum kering. Ridho mendekatinya perlahan, dan membangunkannya. "Asma, bangun," ujar Ridho sambil mencolek lengan Asma. Ia tertegun melihat luka lecet bekas menyeret Asma dari musala tadi. Asma pun terbangun. Sembari mengusap kedua matanya, menghapus air mata yang telah terjuan bebas dari pelupuk matanya. "Lia, ada apa mas?" Jawab Asma, memberikan senyum termanisnya dari balik cadar. "Tolong buatkan aku kopi," ujar Ridho, datar. "Baik mas, tunggu sebentar ya," Jawab Asma, melangkahkan kaki menuju pintu kamar. Ketika ia hendak memegang daun pintu, tangannya dicekat oleh Ridho. Dan saat ia memalingkan wajahnya ke belakang, Ridho dengan cepat menarik cadar yang selama ini menutupi wajah cantiknya.